wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kesyukuran hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu untuk menimba pengetahuan tentang agama kita. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya meminta Pak Marto untuk membacakan teksnya dan kalau bisa sekalian diterjemahkan. Silakan Pak Marto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Faslun, hadza faslun, ini adalah pasal menerangkan fil fitiyatil wajibati badalannya anis syaumi wa fi man tajibu alaih. Artinya pada di dalam fidyah, tentang fidyah al-wajib adalah wajib, yang wajib naatnya yang wajib pengganti badal sebagai pengganti dari puasa. Wafiman dan maka tentang orang yang bukan fa. Tentang orang yang mentajibu alaihi wajib atasnya berpuasa. Fidyah. Tajib taknya ini kembalinya ke fidyah. Ini kan mu'annas. Fidyah. Nah, tentang orang yang wajib membayar fidyah. Ya. Baik. Jadi pasal ini menjelaskan tentang fidyah yang sifatnya adalah wajib. Ya, fidyah itu apa? Fidyah adalah satu mud dari makanan pokok, yaitu sekitar 7 ons. 7 ons dari beras yang harus kita bayarkan atau kita berikan kepada fakir atau miskin, ya. Sifatnya wajib, ya, sebagai ganti dari puasa, sebagai ganti ketika kita meninggalkan puasa, ya. Dan kita meninggalkan puasanya pun ya harus ada syaratnya. Yang meninggalkannya kenapa? Makanya dijelaskan akan dibahas tentang fiman tajibu alaihi. Kepada siapa fidyah itu wajib. Begitu ya. Jadi bukan sembarang orang yang tidak puasa. Kita seumpama di bulan Ramadan karena musafir terus tidak berpuasa. Maka gantinya apa? Apakah fidyah atau qadha, ya? Apakah membayar 7 on beras atau melakukan puasa, mengqadha puasa itu? Ya jawabannya adalah mengqadha, karena orang musafir itu ya masih bisa untuk mengganti puasa di hari lain. Berbeda dengan orang tua seumpama. Orang tua yang sudah renta dia tidak bisa untuk puasa pada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan
ya semakin tua maka lebih nggak bisa lagi, maka kewajibannya bukan mengqadha tetapi kewajibannya membayar fidyah. Itu salah satu orang yang wajib membayar fidyah, yaitu orang tua yang sudah renta, yang tidak bisa puasa di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Ya, silakan Pak Moto. Wajibu dan wajib fidyah mudun 1 mud min ghalibi dari Ini fa'ilnya mudun. Dan Yep. wajib membayar 1 mud min ghalibi qutil baladi, dari makanan pokok di negerinya. ya, dari mayoritas, ghalib ini mayoritas makanan pokok di negeri itu. Seumpama di Indonesia ini mayoritas makannya pakai apa? Pakai roti, gandum, atau pakai nasi, beras, atau pakai sagu. Jawabannya adalah beras. Maka kita yang bayar fidyah itu maka wajibnya adalah 1 mud. 1 mud itu tadi sekitar 7 on dari makanan yang kebanyakan dikonsumsi negeri tersebut. Kalau di Arab kebanyakan makan roti, maka wajibnya adalah gandum, ya, gandum. Atau kalau beras ya berarti beras. Baik, terus selanjutnya. Wa yusrafu ilal fuqara'i, dan memberikan kepada fuqara. Diberikan. Ini kan pasif. Diberikan. Ya, 1 mud Dan itu diberikan kepada fuqara. ya, 1 mud itu yaitu fidyah itu diberikan kepada fuqara, orang-orang fakir. Terus Wal masakin, dan orang-orang miskin, likulli, setiap yaumin, hari. untuk setiap setiap hari. hari. Artinya kalau dia meninggalkan puasa sehari, maka kewajibannya 1 mud. Kalau meninggalkannya 2 hari, 2 mud, 3 hari, 3 mud, dan seterusnya. Tergantung jumlah hari yang dia tinggalkan, tinggal dikalikan saja. Begitu. Ya. Kalau seumpama dikasihkan kepada 1 orang fakir atau miskin, boleh juga. Tidak perlu 1 orang miskin 1 mud, ya, atau 1 orang fakir 1 mud, tidak perlu seperti itu. Boleh dikumpulkan semua kita kasih, ya, 10 kilo kasih ke 1 orang fakir atau miskin, boleh, silakan. Ya. Selanjutnya, Yukhraju min tarikati man mata, keluarkan dari tarikat Ustaz, harta peninggalan dari orang yang meninggal, wa alaihi, dan atasnya berpuasa, min Ramadan, dari bulan Ramadan, jadi stop. Yukhraju, 1 mud itu dikeluarkan dari harta mana? Dari harta peninggalan orang yang meninggal, orang yang mati. Jadi salah satu orang yang wajib membayar fidyah adalah orang yang sudah meninggal tapi dia punya hutang puasa Ramadan. Wa alaihi saumun min Ramadan. Ya, dia punya hutang dari bulan Ramadan. Sedangkan dia sudah meninggal, kan nggak bisa mengqadha. Orang sudah meninggal kan nggak bisa puasa kan. Maka apa? Harus membayar fidyah. Orang meninggal kan punya peninggalan ya. Ini dikirakan saja orangnya itu, almarhum itu punya peninggalan, punya harta peninggalan. Maka ya membayar fidyahnya dari harta peninggalannya itu. Ya, sebelum dibagi warisan, maka diambil dulu untuk membayar hutang puasanya itu, yaitu dengan membayar fidyah, ya. Atau dari bulan, atau dari ghairihi, atau dari selain Ramadan. Contohnya dia punya kewajiban puasa kafaroh. Puasa kafaroh kemarin kan sudah kita bahas ya. Puasa kafaroh contohnya orang yang berjima di siang bulan Ramadan, dia sedang puasa, maka wajib bayar kafaroh.
Itu. Terus Watamakkana minal qada'i, dan sempurnakanlah dari mengqadha puasanya. watamakana, dan dia mampu untuk mengqadha, ya. Dia seumpama sebenarnya bisa untuk mengqadha, ya. Tetapi dia tunda-tunda sampai akhirnya meninggal, ya. Sampai akhirnya meninggal. Maka dia harus membayar fidyah gitu. Watamakana, dan memungkinkan, maksudnya dia sanggup dari mengqadhanya itu. Tapi selama hidupnya dia tidak mau mengqadha, ya, mungkin karena apa? Karena hamil atau menyusui atau sakit. Terus Au ta'ada bi fitrihi, atau sengaja ya, berbuka. orang yang sengaja berbuka atau sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, ya, sampai saatnya dia meninggal dan masih punya hutang puasa Ramadan, maka mereka pun, ya, harus dibayarkan fidyahnya, ya. Berapa hari dia meninggalkan puasa bulan Ramadan? Ya, 3 hari, ya udah 3 hari dibayar fidyahnya. Jadi yang harus dibayarkan fidyahnya itu orang yang memang punya uzur syar'i, uzur yang dibenarkan agama, ya, lalu dia tidak berpuasa, atau yang tidak punya uzur syar'i. Contohnya tadi, orang yang sengaja tidak puasa nih, kan banyak orang yang sehat, kuat, tapi sengaja nggak puasa, alasannya takut lapar, takut haus, ya, sampai akhirnya meninggal. Nah, maka bagaimana? Ya tetap dia juga harus diselamatkan, dibayarkan fidyahnya, agar nanti di akhirat tidak tidak disiksa gara-gara itu. Terus Au yasumu anhu qaribuhu, atau dia berpuasa. qorib, failnya qorib, Qarib. atau kerabatnya, keluarganya berpuasa untuk dia, ya. Kalau tidak dibayarkan fidyah, maka puasanya dibayarkan oleh kerabatnya, keluarganya, anak-anaknya, atau cucunya, atau adik kakaknya. Kerabat, qorib ini kerabat gitu. Ya, seumpama tidak mau bayar fidyah, mungkin karena tidak ada uang atau alasan lain, ya, seumpama udahlah saya anaknya saya puasakan saja, ya, digantikan saja, itu juga diperbolehkan. Ada hadisnya juga. Terus Au man adzina lahul warisu awil mayitu, atau dari ahli warisnya dari yang meninggal dunia. atau orang yang diizinkan oleh ahli waris, awil mayit, atau diizinkan oleh mayit. Jadi yang menggantikan puasanya itu siapa? Urutan pertama kan kerabat dulu, atau yang diizinkan oleh kerabat atau diizinkan oleh ahli waris. Contohnya temennya supaya udahlah saya puasain saja, ya, dia minta izin kepada ahli warisnya, maka boleh. Atau mayitnya ini sebelum meninggal dia ada teman semua, nanti kalau kamu meninggal saya yang muasain ya. Kemudian si calon mayitnya mengizinkan, ya, maka boleh gitu. Terus Wa yajibul mutu ayudon ala man ayaqdiru ala saumi li haramin au maradin la yurja qur'uhu, dan wajib membayar mut mud ayudon juga, aidon ala juga, atas dari lan yaktiru takaran ala atas saum, orang yang, man itu orang bukan dari, man kalau dari orang kan yang, min, atas orang yang atas orang yang la yaktiru tidak ya tidak tidak mampu
mampu ala saumi atas berpuasa liharomi karena tua. Liharomin karena tua. Harom itu tua. au marotin atau sakit la yurja tidak Diharapkan buruhu sembuhnya. apa tadi? Sembuhnya. Bur'u Sembuhnya. itu sembuh. Artinya karena dia sakit, yang sakitnya itu tidak dimungkinkan akan sembuh. Ya. Sehingga ya sampai ditunggu kapanpun ya dia tidak akan sanggup berpuasa. Ya, karena sakitnya itu sakit yang apa ya? Sakit orang tua gitulah. Sakit menaun ya. Sehingga apa? Ya mau nggak mau karena dia nggak bisa mengkodok maka harus apa? Dibayarkan fidyahnya. Gitu. Begitupun atas orang yang tua, orang tua yang sudah renta, yang sudah sangat lemah sekali, tidak sanggup berpuasa. Ya dia ditunggu sampai kapanpun ya makin nggak sanggup untuk berpuasa, semakin ke sana kan semakin tua gitu. Terus Wa 'alal hamili wal murdi'ati dan atas wanita hamil dan wanita menyusui idza aftarata khaufan 'alal walidi ma'al qada'i apabila berbuka tidak berpuasa karena takut atas anaknya ma'al qada'i maka mengkodonya beserta serta qada'i mengkodok. Ya, jadi mengkodok. orang hamil, wanita hamil dan wanitanya menyusui, jika dia tidak berpuasa karena takut mengkhawatirkan anaknya. Kalau dia berpuasa, anaknya bisa kelaparan atau meninggal gitu ya. Maka dia wajib bayar fidyah 1 mud beserta mengqadha ma'al qadha. Jadi kewajibannya 2 ini. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena takut pada dirinya sendiri saja, ya saya kalau puasa takut saya meninggal atau saya apa gitu, maka kewajibannya cuma 1 yaitu mengqadha saja. Allahu a'lam. Terus Wa 'ala man aftara inqadhi hayawanin musyrik inqadh li'inqadhi hayawanin. inqadhi hayawanin musyrifin 'alal halaki dan atas orang yang berbuka inqadhi liinqadhi Untuk menyelamatkan untuk menyelamatkan hewan musyrifin 'alal halaki yang hampir meninggal. Halak maksudnya meninggal. Ya, jadi seumpama ada orang dia tidak berpuasa atau berbuka puasa untuk menyelamatkan hewan yang mau meninggal. Gara-gara mau menyelamatkan hewan mau meninggal, ya akhirnya dia tidak berpuasa. Maka dia juga kewajibannya apa? Membayar fidyah 1 mud. Membayar fidyah 1 mud. Terus wa 'ala man akhara al-qada'a ila ramadanin akhara bi ghairi 'udhrin dan atas orang yang akhara akhir qadanya menunda qada puasanya ila pada Ramadan kepada Ramadan akhara akhir bi ghairi yang 'udhrin lain selain Ramadan yang lain Ramadan yang lain karena uzur ya Ustaz. Karena selain ghairi kan selain Ya bi ghairi selain uzur. ya tanpa udzur atau orang yang punya hutang puasa nih tahun ini dia punya hutang puasa atau tahun lalu sebelum Ramadan tahun ini sebelumnya ya itu dia punya hutang puasa tapi dia tunda-tunda entar sampai masuk bulan Ramadan sekarang ternyata
Dia sekarang kan puasa Ramadan ini 1443 Hijriah. Nah, bulan sebelumnya puasa tahun lalu ternyata ada yang belum dibayar. Sengaja dia tunda-tunda ya sampai datang Ramadan ini. Berarti setelah Ramadan ini, berarti bulan Syawal dan seterusnya, dia tidak hanya wajib mengqadha, tapi juga wajib membayar fidyah. 1 hari 1 mud. Begitu. Ini biasanya banyak yang tanya seperti ini. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau tunda-tunda nanti kena denda, yaitu bayar 1 mud, yaitu bayar fidyah. Lanjut Pak. Paslon ini pasal menerangkan pisau metatawu'i di dalam puasa Tentang puasa tatawu'i sunatun. Adapun tentang puasa sunnah, bahwa puasa tatawu adalah sunnah. Puasa tatawu adalah sunnah. Wa huwa salasu aqsamin. Adapun puasa sunnah adalah 3 puasa. 3 macam. 3 jenis ya. 3 jenis. Ma yataqarraru bi taqarruri ristinina. Apa yang yataqarraru berulang. Apa yang terulang bitaqarruri dengan berulangnya tahun 2 tahun ya. Tahun. Sinin kan tahun-tahun. Sinin, sanatain baru 2 tahun. Ini jamaknya sanatun. Sanatun sinina. Jadi puasa sunnah, puasa tatawu itu adalah puasa sunnah. Ada 3 macam puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa sunnah yang terulang dengan terulangnya tahun. Sebagaimana terulangnya tahun. Seperti ya puasa tahunan lah, bahasa kita itu puasa tahunan. Terus Wahwa, dan adapun puasa saumu arafata li ghairi haji wal mustafiri di sini. Nah, puasa arafah li ghairi selain haji wal mustafir dan perjalanan saja. halo, oh iya. Jadi puasa tahunan contohnya adalah puasa Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Li ghairil haji, untuk selain orang yang berhaji. Ya, kesunahannya untuk selain orang berhaji. Kalau orang yang berhaji tidak disunahkan. Wal musafiri, dan untuk selain orang musafir, ya, orang yang sedang di perjalanan tidak disunahkan puasa Arafah. Ini kan tiap tahun nih puasa Arafah. Setahun sekali kan? Itu enggak setiap bulan kan? Nah, ini makanya namanya puasa tahunan. Terus Wa asyri dzulhijjati, dan 10 dari bulan haji. Ya, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah itu disunahkan puasa. Jadi enggak cuma tanggal 9 Dzulhijjah saja, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Terus Wa asyura wa tasu'a wal hadi asyara minal muharram,
Dan bulan bulan Syura Asyura itu tanggal berapa? Puasa Asyura. 1 ya. Tanggal 10. Asyura kan asroh dari kata asroh. Asroh 10. Tanggal 10 dari bulan Muharram. Dan tanggal Tasu'a dari kata tis'ah. Tis'ah itu berapa? 9. 9 dari bulan Muharram. Wal hadi asyara. Dan 11 dari minal Muharrami dari Muharram. bulan Muharram. Iya. Terus? Wasitin min Syawal dan 6 hari dari bulan Syawal. Ya, terus? Wa yustanu tawaliha Wattisaluha bil aidi. Dan tahun tawaliha dan disunahkan yusannu dan disunahkan tawaliha berurutannya puasa 6 hari itu tidak dijeda. Tawali itu tidak dijeda. Jadi tiap hari berurutan. Wattisaluha dan menyambungnya bil aidi dengan hari Aid. Jadi tanggal 2 Syawal langsung puasa. Jangan dijeda. Nah, terus tanggal 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung. Itu dianjurkan. Ya. Itu yang paling afdol. Kalau nggak sanggup ya nggak apa-apa. Yang penting masih di bulan Syawal. Terus. wa ma yatakarraru bitakaruri syuhuri. Dan apa yang yatakarraru Berulang. dan apa yang terulang bitakaruri dengan terulangnya syuhur ya. Syahrun. Syahrun bulan. Ya, ada puasa bulanan, yaitu puasa yang terulang kesunahannya dengan terulangnya bulan. Nah, contohnya apa? Wahiyya ayyamu Al-ayyamu. Ada alnya. Oh, ya. Dan Wahiyal ayyamul bid. Wahiyal ayyamul bid. Dan ada puasa pertengahan bulan. Ya, adapun puasa bulanan adalah puasa hari-hari Yaumul Bid. Iya, Yaumul Bid. Wahia salisu asyara wa rabi'a asyara wal khamisa asyara min kulli syahrin, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulan. Iya, bagus. Terus wal ayyamu sud wahya, dan hari dia adalah ayam musud itu jarang kita dengar ya, tapi ada ternyata. Asud itu dari kata aswad. Aswad itu hitam. Hitam itu gelap. Karena pada waktu itu malam itu gelap karena bulan tidak purnama. Tapi kalau al-ayyamul bid, ini bid itu dari kata abiyat, artinya putih karena terang. Karena ketika itu malam itu terang karena bulan purnama. Kalau ini gelap karena bukan bulan purnama. Tanggal berapa itu yang bukan bulan purnama? Wahia. Wal 28 ya. Ya, tanggal 28 taliyahu 2 hari berikutnya. Dan 2 hari berikutnya. Tanggal berapa berarti? 29.30. Iya, 29.30. Itu kan bulan kan gelap tuh. Bulan ya. Bulan ya apa namanya? Bulannya mau hilang, mau masuk ke bulan hilal. Awal bulan mau masuk bulan sabit. Terus
Wa ma yatakarraru fi takarruri astabi'i, dan apa yang terulang dengan terulangnya asbab ya, sebab. Asabi' usbu' dari kata usbu', jamaknya usbu'. Usbu' itu apa? Tadi kan bulanan, sekarang berarti apa? Harian, Bukan, mingguan. mingguan. Oh iya, sebab. Usbu' itu minggu. Seminggu. Ah? Wa huwal isnainu wal khamisu, dan adapun puasa harian mingguan yaitu wal khamisu 5 Kemis, hari Kemis. hari Kamis ya. Hari Khamis Senin ya. dan hari Kemis. Hari Senin dan hari Kamis. Ini bahasa Arabnya Kemis itu Khamis. Kalau Senin bahasa Arabnya Isnain. Isnain. Pikir 2 sama 5. Isnain itu asalnya dari kata dua, asalnya. Isnain, dua. Kemudian dijadikan nama hari. Isnain, Sulasa, Arbi'a, Khamis. Itu dari Ahad. Ahad itu satu. Ahad. Jadi awal hari itu dari Ahad. Ahad, Kalau Jumat, Isnain, kemudian Arbi'a, kemudian Khamis, kemudian Jum'ah. Kalau Jum'ah itu karena hari berkumpul, dari kata jamaah, berkumpul. Ya, jadi hari Id, berkumpul dengan keluarga. Jadi kita kumpul keluarga itu bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari kerja malah. Awal kerja itu hari Minggu. Hari Ahad. Gitu. Terus? Wa sunna saumul ashhuril hurum, dan disunahkan puasa pada bulan yang haram, bulan haram. Bulan-bulan hurum. Haram, Muharram ya. Bulan haram, bukan Muharram. Bulan-bulan yang disucikan, bukan Muharram. Bulan-bulan yang disucikan. Iya. Wahia, dan adapun puasa yang disunahkan bulan yang disucikan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah ya. Bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Terus? Wal Muharram, yang dan dimuliakan, bulan-bulan yang dimuliakan. Bukan, Muharram nama bulan. Bulan Muharram dan bulan Muharram, wa Rajabun dan bulan Rajab, wa kadza saumu Sya'bana, dan kadza Dan juga seperti itu juga di bulan Sya'ban. ya, itu bulan-bulan yang dimuliakan ya. Bulan-bulan dimuliakan itu tidak hanya 3 bulan ya, tetapi ada juga bulan Sya'ban itu juga ya, dianjurkan untuk berpuasa. Terus Tsumma baqil hurum wa afdaluha, dan lebih utama al-muharramun, itu bulan yang mulia. Jadi paling mulianya bulan hurum adalah bulan Muharram. Kemudian Tsumma baqil hurumi, kemudian baki selain dari bulan haram tadi, sisa dari tadi. Tadi kan ada berapa? 4. Ada 4 atau 5? 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban. Terus Summa Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban. Terus wa yukrahu ifradul jumu'ati was sabti wal ahadi, dan yukrahu dimakruhkan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ifradu jumu'ati, ifrad mengkhususkan hari Jumat, mengkhususkan pada hari Jumat, untuk berpuasa ya, mengkhususkan untuk berpuasa, mengkhususkan berpuasa di hari Jumat, wasabti, dan hari Sabtu, wa ahadi, dan hari Minggu.
Iya. Jadi kalau mau puasa hari Jumat, hari sebelumnya atau setelahnya harus puasa juga. Sehingga tidak dikatakan pengkhususan. Ya, itu. Wa afdhalu siyami shaumu yaumin wa fitru yaumin. Dan lebih baik puasa, Paling lebih afdal. utamanya puasa, Dan paling utamanya puasa yaumin wa fitru yaumin. Sehari puasa, sehari berbuka gitu saja. ya puasa sehari dan berbuka sehari. Dan seterusnya. Atau nama lainnya puasa apa? Daud. Puasa Daud. Daud. Iya, puasa Nabi Daud. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya itu kitabul i'tikaf ya. Kitabul i'tikaf. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas. Kemungkinan mungkin Bapak Ibu kita tinggal satu pertemuan lagi karena Berapa pertemuan pertemuan? Ustaz? sepertemuan lagi satu. Satu. Iya. Karena berikutnya saya mau mudik, takutnya di kampung nggak ada internet. Jadi saya nggak jamin nanti bisa lanjut. Berarti tinggal hari Selasa saja. Iya. Baik, Bapak Ibu, sesi pertanyaan Nanti mungkin kalau ada internet saya kalau ada pertemuan saya kabari. Soalnya di kampung kan sulit. Maklum. Tapi Silakan. Bu. Ustaz, Ustaz, Iya, sesi pertanyaan jawab Ustaz. silakan. Silakan Bu yang bertanya silakan. ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau bisa sih ini hanya usul kajian fikih ini bisa lanjut ya Ustaz. Sangat menarik gitu. Masya Allah. Juga Alhamdulillah. bagi saya ini untuk nerjemahnya ini jadi lebih Pak aplikatif. Marto bagus tadi terjemahnya, udah keren. Nanti gantian Bu Santi yang terjemah. Saya belum bisa Ustaz. Ya kan nanti lama-lama bisa. Menyimak saja. Ini Ustaz saya mau bertanya tentang Silakan Bu. tadi yang saya tanya mengenai ini bahwa ahli waris untuk puasa gini dapat membayar puasa orang yang sudah meninggal, ahli waris tersebut. Nah, di sini puasanya bisa dalam bentuk fidyah dan qada. Nah, sebetulnya kalau misalnya si ahli warisnya itu untuk mengkodo pun nggak sanggup, apakah bisa hanya membayar fidyah saja? Satu. Boleh. Yang keduanya boleh ya? Kan tadi ada dua pilihan. Ya. Kalau sanggupnya fidyah, bawa fidyah. Kalau sanggupnya puasa, ya puasa. Gitu. Nah, untuk karena membayar ini apa manfaat dari si ahli waris tersebut? Kan misalnya begini, kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, maka kita akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut gitu. Nah, jadi kalau ini bagaimana Ustaz? Maksudnya ahli waris kan membayar fidyah atau qada. Itu manfaatnya seperti apa? Kalau dibandingkan dengan misalnya kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, itu kan kita mendapat pahala juga gitu di samping pahala kita, tapi pahala orang yang kita beri makan tersebut karena dia berpuasa begitu. Kalau yang fidyah, kalau tadi kan fidyah kan diambil dari harta almarhum ya. Kalau diambilkan dari harta almarhum berarti ya ahli waris nggak dapat pahala apa-apa. Kan dari harta almarhum, kecuali kalau dari harta ahli waris. Maka dia dapat pahala karena dia ya bersedekah untuk almarhum gitu. Atau dia puasa untuk almarhum, dia juga dapat pahala gitu. Nah, kalau memberi makan memberi bukaan orang yang berpuasa itu beda konteks lagi, tidak ada hubungannya dengan ini.
Jadi fidyah itu bukan memberi buka orang puasa. Fidyah ya fidyah sebagai pengganti puasa itu. Puasa yang ditinggalkan dibayar dengan fidyah gitu, dengan materi itu ya. Kemudian Ustaz, kalau misalnya tadi dikatakan masih terkait dengan fidyah dan qada ini, yang orang hamil atau kan kenapa dia wajib fidyah dan mengqada? Sedangkan nanti kalau fidyah mungkin dia bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk mengqada kemungkinan besar misalnya karena ya di tahun berikutnya ada halangan-halangan lagi. Jadi enggak, apakah bisa hanya salah satu saja juga begitu? Tadi kan di sini harus melakukan dua-duanya begitu kan? Gimana itu Ustaz? Kalau madhab Syafi'i, kalau ibu hamil atau ibu menyusuinya itu karena takut kepada dirinya, kewajibannya cuma qadha. Kewajibannya cuma qadha, puasa. Tapi kalau takut karena bayi atau takut karena binatang, mau menyelamatkan binatang sehingga dia berbuka, ya, maka kewajibannya dua, mengqadha dan membayar fidyah. Nah, kalau sumpama ibu yang hamil ya tidak bisa mengqadha karena tahun berikutnya hamil lagi, nanti tahun berikutnya menyusui, tahun berikutnya hamil kayak gitu, ya semampu dia, ya bayar fidyah aja dulu yang mampu. Nanti qadhonya kalau dia sudah tidak hamil lagi atau tidak menyusui lah lagi begitu. Itu Nah, ini terakhir Ustaz, mengenai yang tadi yang untuk orang yang menunda-nunda membayar puasa karena dia berhalangan, mungkin karena haid, mungkin karena apa ya yang lain. Nah, ini sampai karena dia menunda-nunda pada kesempatan ada gitu. Sampai membayar qadha dan fidyah. Nah, itu biasanya yang berat qadhanya gitu barangkali ya. Nih, itu didobelkan ke fidyahnya aja gimana Ustaz? Ya enggak boleh, harus Oh. dua-duanya. Kan itu seperti hukuman. Oh, Hukuman. Jadi justru yang lebih wajib itu qadhonya. qadhanya. Jadi fidyah itu kayak apa ya? Bonus dia lah. Bonus hukuman, bonus hukuman. Nih kamu kena denda. Denda bayar fidyah gara-gara menunda-nunda. Tapi kewajiban utamanya apa? Qadhonya, bukan malah fidyahnya. Gitu. Kan dia sanggup. Kecuali kalau dia enggak sanggup, maka boleh fidyah. Baik, Ustaz, terima kasih. Oke. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Dian Lubis. Assalamualaikum, mau bertanya, bila puasa Syawal baru bisa dilakukan seminggu setelah Idul Fitri, boleh Ustaz? Berurutan 6 hari juga. Jazakumullah khairan katsiran. ya, boleh. Jadi tadi yang disebutkan di kitab itu afdolnya. Afdolnya saja. Jadi begitu tanggal 1 Syawal langsung tanggal 2, maaf. Tanggal 1 kan Idul Fitri. Nah, tanggal 2 boleh langsung puasa. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau di Jawa biasanya ada lebaran lebaran apa ya? Lebaran ketupat ya. Lebaran ketupat kalau nggak salah ya. Di Jawa itu ada istilahnya lebaran ketupat. Lebaran ketupat itu apa? Ya lebaran kedua gitu. Setelah dia itu puasa Syawal 6 hari gitu. Ya ini tradisi aja biar orang-orang terbiasa puasa Syawal 6 hari itu. Nah, kalau tidak sanggup mungkin bulan Syawal biasanya kan makan-makan ya. Tanggal 1 kita ke sini ke situ makan-makan. Dimaklumi lah tanggal 1. Tanggal 2 masih juga mungkin Masih. iya kan nggak enak kalau aduh saya puasa nggak enak ya akhirnya kan harus Ada menghormati. Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan afdolnya saja. Kalau nggak sanggup ya boleh nanti seminggu setelah itu baru puasa asalkan masih di bulan Syawal. Boleh berurutan ya, boleh juga di jeda-jeda juga boleh sesuai kemampuan. Cuma afdolnya berurutan gitu.
Ustadz mau tanya Ustadz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya masih terkait puasa di zaman Rasulullah dulu, ada tidak puasa seperti di kita ini yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam satu negara Ustadz? Kalau ada, seperti apa waktu itu sikap Rasulullah menghadapi perbedaan itu Ustadz? Terima kasih Ya. Ustadz. Di zaman Rasulullah saya belum pernah mendapatkan ya. Adanya di zaman sahabat. Di hadis Quraib ketika itu beliau sedang ke Syam, kalau tidak salah ya ke Syamnya itu saya kurang tahu. Di Muawiyah ya, daerah kekuasaannya sahabat Muawiyah. Muawiyah ketika itu kan jadi gubernur Syam. Nah, di sana itu puasanya kalau tidak salah itu Jumat malam Sabtu. Itu mulai 1 Ramadannya. Ketika Quraib pulang ke Madinah, tanya ke Ibnu Abbas, kalian puasanya kapan? Kami puasanya Sabtu malam Minggu. Wah, loh, kenapa enggak pakai hilalnya Syam aja? Kita mulai bareng gitu kan. Kan udah didahului orang-orang Syam dulu melihat bulan dulu. Kenapa enggak ngikut yang udah dahuluan melihat bulan? Kemudian Ibnu Abbas menjawab, seperti inilah Rasulullah mengajarkan kita. Gitu. Artinya apa? Setiap daerah punya hilalnya masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya hilal global itu nggak ada Ustadz ya. Hilal global itu maksudnya kalau di Mekah udah hilal ya kita hilal juga, atau di Australia udah hilal kita hilal juga, nggak ada seperti itu ya Ustadz ya. Ada pandangan seperti itu. Ada pandangan dari hilal global namanya. Iya, ada pandangan sebagian ulama hilal global seperti itu. Ya, tapi ya seperti itulah fikih. Seperti itulah fikih. Fikih itu sifatnya itu fleksibel, banyak perbedaan ulama. Jadi kita sebagai umatnya ya sikapi juga dengan fleksibel, tidak perlu terlalu fanatik, tidak perlu terlalu kekeh gitu ya. Jadi jalani saja. Bisa disebut dua-duanya benar ya Ustadz ya? Iya. Dua-duanya benar ya? Dua-duanya benar. Rasulullah pernah suatu ketika sahabat diperintah untuk berperang menuju Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Nah, di tengah sebelum berangkat, para sahabat dipesani, kalian jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Lalu setelah di perjalanan, ya mau masuk maghrib, sedangkan mereka kan belum sholat asar. Kalau diperlanjutkan perjalanan sampai ke Bani Quraidah, maka sudah masuk maghrib. Sedangkan kan kita ya, tidak boleh menunda-nunda sholat. Sebagian sahabat akhirnya berpendapat maksudnya Nabi nyuruh tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraidah, maksudnya cepat-cepat agar kalian nanti sholat asarnya di Bani Quraidah. Bukan berarti udah sholat asar di Bani Quraidah mau terlambat atau apa. Sebagian sahabat memahaminya beda. Enggak. Sebagian sahabat memahaminya tekstual. Nabi bilang sholat asar di Bani Quraidah, ya Bani Quraidah. Mau sholatnya sudah masuk maghrib atau masih asar. Akhirnya kan setelah sahabat beda-beda. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Akhirnya ketika balik ke Nabi menyampaikan perbedaan sahabat, lalu Nabi tidak menyalahkan salah satunya, dua-duanya betul. Gitu. Jadi yang belum sholat asar itu sholat asarnya di sana, iya. Di waktu maghrib gitu. Iya, di jamak. Sebetulnya kan nggak boleh asar ke maghrib ya Ustadz ya. Sebetulnya kan nggak boleh asar ke maghrib. Iya, di kodo maaf, bukan di jamak. Di kodo karena tertinggal itu Ustadz ya. Iya betul. Ya Ustadz, sebetulnya kalau paham semua seperti ini dalilnya Ustadznya, nggak ada yang perlu didebatin ya Ustadz ya, terkait dengan ini Ustadz ya, karena masih ada aja yang ngeributin itu. Oke Ustadz. Iya. Syukran Ustadz. Afan, sama-sama. Maaf Ustadz, saya tadi mau untuk ini aja saya silakan konfirmasi. Tadi kan Ibu tadi mengatakan bahwa di Mekah ya
Jadi seperti hilal global. Kalau menurut saya sih, pendapat pribadi, hilal global itu hampir nggak mungkin karena kan ini perputaran matahari atau bulan dari daerah ke daerah aja beda, dari negara ke negara apalagi beda begitu. Nah, justru yang saya bertanya di dalam satu negara ini seperti Indonesia, kenapa yang satu pakai hisab, yang satu pakai hilal? Kemudian juga dalam satu negara kan mestinya hilal itu relatif sama lah kelihatannya pada hari yang sama. Mungkin beda sedikit beberapa mungkin entah 1 derajat atau bagaimana. Itu sih yang jadi yang selalu dari tahun ke tahun tuh antara hisab dan hilal aja sih permasalahannya. Terima kasih. Ya, nggak ada pertanyaan kan? Ustadz saya Ibu Aminah. Maksudnya mungkin sebetulnya pakai hisab apa pakai hilal gitu, Ustaz. Iya tadi Bu Santi nggak nanya kan? Lanjut kan? Saya cuman komentar aja Oh karena iya kan ya, oke. Berarti terjadi Jadi seperti pakai perlu itu. hisab saya pun boleh ya, jawabkan. Ustaz ya. Jadi Hah? pakai hisab pun boleh ya. Iya, pakai hisab itu kayak gini ya. Masalah ini sebenarnya bahas di awal-awal nih. Hisab dan ru'yah. Jadi begini. Ini maaf dimatiin dulu audionya. Jadi masalah hisab itu apakah pakai hisab atau ru'yah ya? Itu kan terjadi perbedaan ulama ya. Jumhur ulama mengatakan harus pakai ru'yah, harus melihat hilal baru boleh memulai bulan, memulai puasa. Sebagian ulama, diantaranya kan ulama Muhammadiyah, kemudian ada sebagian ulama Mesir seperti Rosyid Ridho gitu ya. Mereka berpandangan berpandangan lebih rasional gitu. Menurut mereka ketika Nabi mengatakan berpuasalah kalian melihat hilal, karena kalian melihat hilal, itu karena waktu itu Nabi dan para sahabat itu belum bisa membaca atau menghitung, belum bisa menghitung, ya sehingga udahlah sederhana aja. Kalau mau puasa awal bulan ya lihat tandanya aja, yaitu melihat hilal sudah muncul atau belum, gitu. Karena ketika itu kan masih apa ya, masih sederhana lah. Nah, zaman sekarang orang-orang sudah pintar menghitung. Nah, ada ilmu hisab. Kita menentukan waktu sholat aja sudah bisa tepat kan. Kita menentukan kapan terjadi gerhana bulan atau matahari bisa itu kita tentukan dengan ilmu hisab. Di zaman Nabi tidak bisa. Belum secanggih sekarang gitu. Makanya menurut ulama ini ya bisa dibilang ini ulama-ulama kontemporer atau yang berpikiran maju gitu ya, modern. Jadi dalam beragama disesuaikan dengan kemajuan keilmuan. Karena sekarang bisa kita sholat aja berlandaskan dengan hisab kok. Kita kalau azan itu kan melihat itu kan aplikasi jam sholat, waktu sholat, atau di kalender kan ada. Harusnya kalau mau yang sesuai Nabi gitu ya, kita harus melihat matahari. Matahari itu sudah terbenam atau belum? Sudah terbenam, tidak kelihatan itu di ufuk, di laut, udah sunset udah sunset atau belum? Kalau belum sunset sudah tenggelam, berarti belum boleh sholat maghrib. Tapi kan kenyataannya apakah semua orang mantengin itu matahari? Kan enggak. Tapi tinggal lihat jadwal waktu sholat di aplikasi atau di kalender itu udah ada. Jadi secara tidak langsung semua orang pakai hisab semua. Ya, semua orang pakai hisab semua dalam masalah menentukan waktu sholat ya, dan juga sebenarnya selain bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah dan bulan Syawal itu hampir semua kaum muslimin pakai hisab.
kecuali itu. Ketika bulan Ramadan, Syawal pakai Dzulhijjah pakai Hilal. pakai ru'yah ya. Ya. Itu. Ya karena ada ustadz yang sangat memegang hadis yang harus hilal gitu ustadz. Itulah masalahnya. Ada sebagian kelompok yang terlalu fanatik dalam satu pendapat, padahal pendapat itu kan beragam. Jadi harus kita sampaikan apa adanya, jangan sampaikan satu pendapat dan merasa ini adalah pendapat yang paling benar, pendapat satu-satunya. Itu kesalahannya. Ya. Tapi alhamdulillah hari rayanya bareng ya Ustadz ya. Insya Allah. Ya, karena yang satu 30, yang satu 29 ya Ustadz. Iya. Kalau khair Ustadz. Ya sama-sama. Baik, mungkin cukup Ustadz ya. Cukup. Karena waktu yang telah membatasi di pertemuan kita, Bapak Ibu, nanti disambung di pukul 07.07 lanjut ke kajian KTG. Terima kasih Ustaz atas penjelasan kajian kita di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menambah keyakinan dan kemantapan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi kelas terjemah Kamis sudah nggak ada ya Ustaz? Terjemah Kamis kemungkinan libur dulu Bu. Nanti lanjut setelah Lebaran. Ya, saya Budini Ustaz. Ya, ya jadi Budini, ya. Ya, jadi nggak ada lagi ya. Di Kamis itu udah nggak ada Ustaz, ya libur dulu ya. Libur dulu, bukan nggak ada. Libur dulu. Ya, maksudnya ya libur Kamis ini nggak ada kelas maksudnya. Libur kalau kelas yang Ahad Ustaz terakhir kelas kapan? Yang Ahad terakhir kapan? Terakhir kemungkinan nih hari ini. Oh. Insyaallah nanti diundur Bu. Tidak jam 10 tapi jam 1 seperti biasa.